Baik, insya Allah akan diwakili oleh Ustaz Syukron selaku Divisi Pendidikan dari Yayasan Generasi Quran. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, pendiri Yayasan Al-Gibran Sekolah Al-Quran, Bunda Yuyun dan Bapak Andi Irman, dan juga para asatid wal asatidah Al-Gibran Sekolah Al-Quran, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu, audiens sekalian. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berkumpul untuk melaksanakan kajian ini. Salawat dan salam kita tujukan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami selaku manajemen Al-Gibran mengucapkan banyak terima kasih atas berkenannya Buya untuk mengisi acara rutin di Al-Gibran ini. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan semua audien pada Zoom kali ini, bahwa kajian ini bersifat rutin ya, sebulan sekali dengan tema tasawuf. Dan Al-Gibran, bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui bahwa Al-Gibran ini punya 5 cabang. 4 ada di wilayah Depok, ya, 3 di wilayah Depok, kemudian ada di Jakarta, Ragunan, dan yang ke-5 ada di Ciawi, Bogor sana. Dan alhamdulillah pada tahun ini Al-Gibran mau mendirikan pesantren. Maka dari itu kami memohon doa restu dari Buya dan kemudian para hadirin sekalian agar apa yang kami cita-citakan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, Bapak, Ibu-ibu bisa turut infak ya untuk kegiatan dakwah Al-Gibran ini melalui transfer ke rekening mandiri yang sudah nanti di share oleh panitia. Dan Al-Gibran juga mengadakan atau ada program pendaftaran untuk santri Al-Gibran baik online maupun offline ya. Bisa nanti bapak-bapak, ibu-ibu kunjungi website kami di algibran.com. Kemudian yang terakhir yang bisa kami sampaikan adalah nanti di bulan tanggal 15 Oktober kita akan mengadakan suatu event lomba mewarnai untuk anak-anak TK dan kemudian lomba tahfidz untuk anak-anak usia SD. Nanti lomba ini akan diadakan di cabang kita, yakni cabang Ciawi. Dipersilakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di wilayah Depok maupun Bogor untuk mengikutinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kehilafan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syukron atas sambutannya. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya kajian kita ini sifatnya rutin ya.
sebulan sekali di minggu keempat. Nah, nanti Bapak Ibu kalau seandainya sudah masuk bulan ketiga atau masuk bulan keempat ya, nah siap-siap ya untuk mengikuti kembali kajian kami bersama guru kita tercinta. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Adinda Darin Humairah. Kalian tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Halo. Suaranya hilang. Oke, baik. Barangkali ada sinyal ya yang trouble. Baik. Shadaqallahul azim. Mohon maaf, apa suaranya sudah jelas, Bapak Ibu? Sudah jelas nih sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Baik. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan membacanya, Allah senantiasa berikan kita hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini acara yang kita tunggu-tunggu tentunya ya. Barangkali kami juga sudah rindu dengan Buya Raji, sudah lama, sebetulnya sudah lama sekali tidak bertemu ya. Dan Bapak Ibu semua, saya sangat apresiasi sekali ya Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian online ini. Barangkali ada yang ketika yang lainnya sedang rebahan, ketika yang lainnya sedang bekerja, ya Bapak Ibu hadirin semua, para ustaz, para asatidz, kawan-kawan semua menyempatkan ya menuntut ilmu di sore hari ini. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ya Allah selalu berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada guru kita bersama
Dr. Buya Razi Hashim, LCS Phil, MA Hum, untuk menyampaikan materi tentang tasawuf kontemporer. Dan Bapak Ibu, kawan-kawan semua, dipersilakan siapkan pertanyaan terbaiknya, nanti boleh diketik di kolom chat yang ada di Zoom. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila asyrafil ma'akhidhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad, sayyidil wujud, sayyidil qawnain, sayyidil thaqalain, nabiyina Ahmad, rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi, amin rabbal alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudariku semua, dimanapun berada di bumi Allah, semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cinta, salam hangat dari saya, semoga rahmat Allah selalu membersamai kita. Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, bahwa insya Allah kita akan mengkaji satu kitab yang menarik, Risalah At-Turuq Ilallah. Risalah At-Turuq Ilallah. At-Turuq jamak dari thariqah, berarti jalan-jalan. Jalan-jalan menuju Allah. Karena jalan Allah itu banyak sekali, cara mendekat kepada Allah itu banyak sekali. Sebagaimana cara ke suatu tempat, ke suatu makhluk, itu juga banyak cara, apalagi kepada Allah. Maka kemudian ada seorang imam yang hidupnya di akhir abad ke-6 dan di awal abad ke-7 Hijriah, bernama Sidi Ahmad bin Umar bin Muhammad, atau dikenal dengan Najmuddin Al-Kubra. Beliau wafat diperkirakan 613 atau 617 Hijriah. Imam ini saya terhubung kepada beliau melalui Sidi Ahmad As-Sirhindi, karena beliau adalah imam yang menggabungkan thariqah beragam, ada Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ada Kubrawiyah, ada Khistiyah. Dari jalur beliau kita terhubung secara sanad yang kamil, muttasil kepada Imam Najmuddin Al-Kubra. Dan beliau menyisakan satu metodologi dalam mengenal Allah yang disebut dengan Al-Kubrawiyah. Belakangan ini menjadi thariqah yang tergabung dalam thariqah Naqsyabandiyah. Dan saya mencintai semua thariqah, semua jalan kepada Allah, yang penting sesuai dengan syariat, tidak melanggar, tidak keluar daripada syariat Allah tentunya, dan berdasarkan akidah yang kita yakini sahih, valid, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang menarik lagi, Imam Najmuddin Al-Kubra bukan orang Arab asli, tapi dia sudah hijrah dan dia berasal dari Khawarizm, dan kemudian sekarang wafatnya kalau lebih kurang ada di negara Turkmenistan ya barangkali ya. Beliau seorang yang bermazhab Syafi'i. Ini yang kemudian akan dekat dengan kita. Baik Bapak Ibu, setelah ini saya akan tampilkan kitab-kitabnya, teksnya, nanti kita akan coba melihat ya siapakah beliau. Nanti langsung masuk ke kitab aja. Imam Najmuddin Al-Kubra ini mempunyai mimpi-mimpi yang dahsyat, mimpi bertemu Rasulullah, mimpi ketemu orang-orang soleh. Salah satu mimpinya bertemu Rasulullah memberinya gelar, memberinya nama, yaitu Abu Jannab. Ya, jadi dari dulu itu sudah biasa para ulama mendapatkan nama-nama kerohanian, gelar-gelar kerohanian ini melalui mimpi seperti beliau ya, Abu Jannab. Kalau di Sekumpul Martapura misalnya, yang kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul, beliau nama kecilnya Ahmad Kusyair, seingat saya. Lalu karena beliau dalam alam rohaninya bertemu zuriat Nabi, kemudian diberi nama Zainal Abidin. Ketemu Hasan Hussein ya, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Hussein, lalu
belum menggabungnya Zainal Abidin menjadi Zaini, Muhammad Zaini. Jadi itu juga salah satu gelar-gelar atau nama-nama rohani. Imam Najmuddin Al-Kubra, beliau diberikan oleh Rasulullah dalam pengalaman rohaninya dengan sebutan Abu Jannab, ya, Abu Jannab. Namun kemudian para ulama karena melihat kecerdasannya dan luar biasa beliau, disebutlah Kubra. Kubra berarti besar, agung, ya. Berikut ini saya tampilkan kitabnya, silakan diperhatikan. Yang tidak bisa bahasa Arab ngambil berkah melihat kitab-kitab orang soleh, ya. Nggak sulit kok. Ini kitabnya, ya, Risalah At-Turuq Ilallah, ya. Kemudian ini ditulis oleh Syekh Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Al-Ma'ruf bin Najmuddin Al-Kubra. Ini bagian depan kitabnya. Nah, ini dicetak di Suriah, Damaskus, ya. Walaupun nggak dicetak di Indonesia, tapi kita bisa baca sekarang. Kitab itu dulu masih tulisan tangan, lalu ada yang berjasa menyalinnya dan mengeditnya dengan lengkap, dan itu pekerjaan sulit. Ini namanya Syekh apa namanya, ya, As-Sawwaf, ya. Semoga beliau dan pengarang kitab ini diberkahi oleh Allah. Untuk itu mari kita bacakan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, dan pengarang kitab ini Syekh Ahmad bin Umar bin Muhammad bin Najmuddin Al-Kubra, dan pentahkiknya dan orang-orang yang berjasa mengajari kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Tadi saya menyebutkan bahwa beliau bermimpi. Ini teksnya. Syekh Sawwaf menyebutkan bahwa dalam kitab Al-Jami, saya punya juga teks ini, Imam Al-Jami mengatakan anna Syekh Najmuddin ra'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatalaba minan Nabi kunyah, lalu minta nama julukan. Kunyah itu nama julukan. Fakannahu, lalu Nabi menamainya dengan julukan Aba Jannab, Abu Jannab, ya. Faqala Abu Jannab mukhaffafa, atau fatarakat dunya wa zahada biha. Apa arti Jannab? Jannab itu yang menjauhi selain Allah. Maka sejak saat itu beliau menjauhi dunia dan memilih hidup sederhana dan mencari guru-guru yang luar biasa. Dan yuqalu lahu aidan al-waliyul fa'al. Beliau ini juga disebut wali yang aktif. Li'annahu kana fi ghalabati wajdi. Beliau kalau lagi ekstase, siapa yang memandangnya? Ini tidak berlebihan, ya. Imam Al-Jami yang berbicara, memandangnya saja membuat orang yasilu ila martabatil walaya, sampai kepada makom kewalian. Adakah yang begitu? Ada, ya. Ini mengambil daripada hadis Nabi, jika memandang Rasulullah, tuba liman ra'ani, maka beruntung dapat rahmat siapa yang memandangku, karena mereka langsung dapat radhiyallahu anhum, mereka diridai oleh Allah. Begitu juga siapa yang memandangku. Begitulah lanjut kepada waris Nabi, dan beliau la syak disepakati adalah imam yang mewarisi kerohanian Nabi SAW. Maka memandangnya itu membuat seseorang yang tasdik kepadanya disampaikan kepada makom kewalian, meskipun hanya kewalian kecil, ya. Ini ada muridnya, ya, Ibnu Nuqtah, Ibnu Halala, mengatakan beliau ini Syafi'iyul Madhab. Ibnu Nuqtah bukan murid langsung, ya, murid langsung Ibnu Halalah ini. Jalastu indahu fil khalwa miraran fawajadtuhu min barakatihi syai'an 'azima. Aku duduk bersamanya, ya. Maksudnya aku ngaji kepada beliau fil khalwa miraran, berkali-kali. Fawajadtu min barakati. Aku mendapatkan keberkahannya luar biasa. Jadi menyebut keberkahan sesuatu, benda, orang, tokoh, kitab, itu tidaklah syirik, ya. Karena berkah itu semuanya dari Allah. Allah turunkan ke wadah-wadah yang mulia, yang pantas. Salah satu yang pantas menerima wadah tersebut adalah wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang seperti beliau masih dapat kita temui sampai hari ini, ya. Beliau juga ahli hadis dan disebutkan oleh Imam Zahabi
Imam Zahabi ini punya kritik dari beliau, tapi beliau membersihkan kritiknya dan tidak berlebihan, mengatakan guru kami. Jadi Imam Zahabi ini murid dari Ibnu Taimiyah. Tapi dia punya guru yang lebih tua dari Ibnu Taimiyah, namanya Al-Hazzami. Al-Hazzami yu'azzimu. Jadi seorang ahli hadis, ahli fikih, sangat mentakzim kepada Imam Najmuddin Al-Kubra. Walakin fil akhir, kata beliau, fil akhir, terakhir saya melihat ada kata-kata ijtihad, karena Imam Zahabi tidak sepakat dengan kalimat-kalimatnya aneh, dan sebagian muridnya seperti Imam Subuki menganggap beliau memang tidak paham beberapa hal dalam bab akidah dan tasawuf sehingga menyerang istilah-istilah itu. Tapi kita tidak akan ikut-ikutan mengatakan itu terhadap Imam Zahabi, karena siapalah kita dibandingkan Imam Zahabi. Cukup kita katakan Imam Zahabi tidak cenderung kepada istilah ini, ya. Tapi beliau mengatakan salimun min dzalik, ya. Imam Zahabi mengatakan insya Allah beliau ini, imam ini aman dari hal itu, ya, terbebas dari tuduhan-tuduhan itu. Cuma ada kalimat-kalimatnya yang mungkin tidak semua orang paham, ya. Oke, lanjut. Nah, dan disebutkan beliau ma'ruf bis sunnah wa ta'abbud. Ini sangat ahli ibadah, ahli sunnah, dan beliau ini meninggalnya fisabilillah. Ini bukti bahwa ulama-ulama sufi terdahulu tidak pernah mengajarkan meninggalkan dunia dalam pengertian tidak menemukan penemuan-penemuan keilmuan, tidak, itu salah. Justru mereka paling banyak menemukan hal-hal yang baru. Dan tidak benar juga karena mereka sibuk dengan zikir lalu meninggalkan jihad. Tidak. Justru dalam sejarahnya beliaulah yang paling kuat, mereka sufi ini yang tidak ada takutnya kepada musuh. Nah, ini di sini Imam dalam beberapa kitab disebutkan di masa dulu Tatar masuk ke Damaskus, kemudian ke Khawarizm, beliau termasuk orang-orang yang syahid. Nah, maka tadi saya katakan 617, ya. Tapi di cover kitab beliau disebutkan wafat 613. Tapi bisa jadi juga 617. Ya, dulu kan nggak ada daftar kematian, ya, tanggal berapa, ya. Nah, beliau ngumpulin murid-muridnya untuk apa? Untuk berjuang fisabilillah. Dan sejarah Nusantara, negeri kita, mulai dari Aceh, Sumatera, Malaysia, Singapura, Palembang, Minangkabau, Riau, semuanya sampai Jawa, Kalimantan, semuanya, Sulawesi, Ambon, itu kebanyakan adalah para sufi-sufi, ya. Terakhir yang menjadi raja itu adalah Raja Buton, ya, Sultan Kesultanan di Buton. Mereka juga seorang sufi dan menjadi raja. Artinya keberadaan mereka sebagai sufi tidak menghalangi mereka untuk memegang dunia, tapi mereka tidak pernah masukkannya ke dalam kolbu. Barangkali itu mukaddimah tentang beliau, dan murid-muridnya sangat banyak, teman-teman. Kalau yang ahli hadis, beliau punya guru itu Imam Abu Thahir As-Silafi, dan juga beliau pernah berkumpul bersama Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Bahkan mungkin teman-teman pernah mendengar Imam Jaluddin Ar-Rumi, Maulana Jaluddin Ar-Rumi, beliau punya ayah Bahauddin Ar-Rumi, itu pernah berguru kepada Najmuddin Al-Kubra. Di manakah makomnya, di manakah kuburannya? Ya, kuburan beliau ada disebutkan di sini, ya, di Khawarizm, ya, atau di Turkmenia, ya, Turkmenistan barangkali sekarang. Semoga kita nanti sampai ke sana insya Allah, ya. Ini pintu makomnya. Dulu ini pecahan dari Rusia, ya, Turkmenistan. Ini teks aslinya. Nah, jadi kalau kitabnya masih begini kita nggak bisa baca. Syekh Sawaf tadi berhasil merangkumnya lalu menyalin kembali. Nah, ini disebut makhtutah. Ini ada judulnya makhtutah, ya. Ilmu tentang ini disebut ilmu filologi, ya. Ini teksnya. Nah, sekarang kita sudah dapat versi kitabnya, versi cetakannya. Risalatut Turuqi ila Allah Ta'ala li Syekh Ahmad bin Umar bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Najmuddin Al-Kubra. Nah, di sini masih ditulis 612, ya. Harusnya ditulis 17 juga.
Ini pembukaan kitabnya. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wassalatu wassalamu ala nabihi zahiran wa batinan. Qala Syekh al-Imam al-Ajal al-Kabir al-Qudwatul Wasilin, berkata imam yang agung, menjadi panutan orang-orang yang usul, Syekhul Syuyukh, syekhnya para masyayikh fil alamin, di alam semesta, Najmul Haq, beliaulah bintang kebenaran dan agama. Ini Abul Jannab, ya, beliaulah Abul Jannab, dan Abul Jannab ini tadi kita sudah bahas, ini gelar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, ya. Kemudian disebutkan di situ nama kecilnya, ya, nama kecilnya Ahmad. Ahmad bin Umar bin Muhammad bin Abdullah Al-Khiwaqi As-Sufi Al-Ma'ruf bin Najmuddin Al-Kubra. Beliau bernama Najmuddin. Najmuddin itu artinya bintang agama, tokoh besar agama gitu. Kalau di Sumatera Barat itu ada namanya Burhanuddin, itu juga gelar. Ada Bahauddin, ada macam-macam, ya, gelar-gelar seperti ini. Ada Syekhul Islam, ada Al-Hafiz, ya, macam-macam gelar-gelar seperti itu, ya. Ada Al-Muwaffaq, Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq. Lalu ada kalimat di belakangnya, ini semacam doa, qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, menerangi kuburnya, waja'alaha minar rahiqil makhtum awabuqahu wa sabuhahu. Ini biasa doa-doa, dan ini biasanya oleh orang-orang yang mengerti fan ilmu kerohanian menggunakan teks-teks seperti ini. I'lam, ini beliau berkata, ini langsung ke kalam beliau. I'lam, ketahuilah, anna turuqa, i'lam itu artinya ketahuilah, anna turuqa, bahwasanya jalan-jalan, turuk berarti jalan-jalan, ilallah, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, katsirah, sangat banyak. Nah, jadi at-turuq banyak, jalannya kepada Allah itu sangat banyak. Bi'adadi anfasil khalaik, sebanyak bilangan nafasnya makhluk. Nah, nafas kita berapa? Maka setiap nafasnya makhluk itu ada jalan menuju Allah. Namun meskipun itu banyak, tariquna, jalan kami, alladzi nasyra' fi syarhi, yang akan kita tempuh dalam mensyarah mengurainya, huwa aqrabut turuq ilallah ta'ala, insyaallah adalah jalan terdekat kepada Allah. Ini biasa, misalnya kita kalau nulis tesis, disertasi, skripsi, dan mengatakan, oh banyak pembahasan mengenai ini, tapi kami lebih fokus, lebih dekat, dan ini bukan berarti kesombongan, dan itu hal yang biasa. Imam Syazili menyebut tariqatnya aqrabut turuq ilallah. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani juga mengatakan hal serupa. Bahauddin Naqsyabandi juga mengatakan hal serupa. Ternyata ini kalam dimunculkan per zamannya. Di zaman mereka mengatakan hal ini. Nah, tentu di zaman kita perlu ada inovasi-inovasi menyesuaikan pengajaran mereka agar relevan di zaman ini, ya. Oke. Terus wadzalika li'anna turuq, jadi walaupun banyak, lalu beliau mengatakan apa? Semua thariqah itu mahsuratun, terkumpul dalam 3 jalan. Semua thariqah itu kalau dikelompok-kelompokkan, nanti ada 3, boleh juga saya artikan 3 rumpun, ya. 3 fakulti, 3 kelompok. Dari ribuan bahkan jutaan thariqah itu, jalan kepada Allah, minimal ini yang bisa kita coba lihat, ya. Lalu beliau mengatakan, ini dia, ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Ini yang menjadi kajian inti dari kitab ini. Yang pertama, awaluha turuqu arbabil muamalat, ya. Jalannya ahli-ahli amal, muamalat. Muamalat di sini bukan muamalat bank muamalat atau fikih muamalat, bukan. Ini muamalat dalam pengertian ritual, ibadah zahir.
Jadi ahli ibadah zahir, ahli zikir, ahli wirid. Nah, ini yang pernah kita jelaskan dari dulu, dari masa masih pandemi, untuk mengobati ketakutan orang-orang yang sholatnya banyak tapi kok virus takut gitu. Tahajudnya Masya Allah, zakatnya Masya Allah, umroh berkali-kali, haji pun mungkin sudah berlipat-lipat. Tapi kok masalah virus, imannya goncang, ketakutannya berlipat. Kenapa? Karena mereka baru sampai pada turuk arbabil muamalat ini. Ini torikoh wiridan, torikoh amal. Ini bukan buruk, ini bagus, namun harusnya disempurnakan dengan nomor 2, nomor 3. Jangan berhenti di sini. Apa saja itu? Kasratus saum, banyak puasa. Mau ngamalin sholawat A, puasa. Mau ngamalin zikir A, puasa. Nah ini. Atau sholat sunat ini, sholat sunat itu. Jadi 1, puasa. 2, sholat. 3, banyak mahar, banyak sholat, banyak pemberian ya. Zakat kah, mahar zikir kah. Ini kan banyak ya. Toriko-toriko yang sholawat ini, sholawat ini, maharnya itu. Lalu ada al-hajj, amalan haji dan umroh, dalam itu jihad, termasuk jihad. Makanya di zaman Rasulullah ada orang yang berjihad tapi kemudian matinya su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia baru berjihad dengan zahirnya, belum dengan batinnya. Kemudian tilawatul Quran 4, 5, 6 ya. Banyak baca Quran, khataman. Sampai dulu ada one day one juice. Saya rindu tuh dengar perkembangannya seperti apa. Semoga masih jalan ya. Jangan sampai tradisi yang sudah sempat dibesarkan itu kemudian hilang. Ya. Wa ghairiha minal amali zahir, atau amal-amal lain. Wa huwa tariqul akhyar, ini tariqah orang soleh. Nah, akhyar itu orang-orang baik, orang-orang soleh. Orang-orang yang Masya Allah lah ya. Nah ini teman-teman ya. Lalu فَوَالْوَاسِلُونَ بِهَذَا الطَّرِيقِ فِي الزَّمَانِ الطَّوِيلِ أَقَلُّ مِنَ الْقَلِيلِ. Tapi sayangnya orang yang wusul dengan cara thariqah ini dalam waktu yang sangat sudah panjang, aqallu minal qalil. Dari yang sedikit yang wusul, yang sampai yang sukses secara rohani, itu lebih sedikit lagi. Ini contoh ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri, kita ambil satu saja. Ambil tilawatul Quran. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Aku baca Quran 20 tahun baru merasakan lezatnya. 20 tahun itu disebut dengan zaman yang tawil, zaman yang panjang. Ya, panjang sekali itu zaman. Kenapa? Karena ada yang sering juga saya kisahkan, orang datang kepada Imam Abu Yazid dan mengatakan, aku sudah puasa 20 tahun. Apa kata beliau? Kamu baru saja berbuka, gagal dia. Dia gagal. Kenapa? Dia katanya berpuasa tapi pamer gitu. Berarti dia belum berpuasa daripada ambisi-ambisinya. Nah, apalagi ini baru wiridan 3 hari sudah protes. Kok perasaan gak nyaman juga ya? Ada yang baru berwirid berapa hari, mungkin 40 hari, badannya sakit-sakitan. Ya iyalah, orang gak biasa wiridan, terus wiridan pasti pegel-pegel dulu. Lama-lama pasti enak. Ngantuk-ngantuk gitu. Jadi kita kemudian was-wasnya lebih kuat daripada mujahadahnya, kesungguhannya. Ini yang terjadi di zaman ini. Maka orang yang berhasil di sini jarang. Jadi teman-teman, kenapa kemudian kita mengajarkan beberapa, ya setahunan atau 2 tahun inilah, lebih banyak ke bab kerohanian, ma'rifat, itu karena orang tidak lolos di sini. Ya, ini tasawuf yang sebenarnya memang harus punya amalan-amalan wirid yang banyak. Tapi tidak semua orang berhasil di bab ini. Ini disebut tasawuf zahidin dan ubbad ya. Zuhad dan ubbad, orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang ahli ibadah. Ini dia. Dan buktinya toh sedikit. Dan bahkan ada yang menjadi musuh Allah seperti Barsisah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Nah, yang kedua, thariqah yang kedua, silakan diingat-ingat kalau perlu dicatat ya. Ada thariqah arbabul mujahadat war riyadat. Kalau tadi fisik yang bermain, sekarang mujahadah riyadah yang masuk ke bab nafsiyah.
Kalau ini badaniyah, badan. Ini sudah nafsiyah. Ini sudah bagus. Yang kedua ini sudah oke. Ya, yang di atas ini baru badaniyah ya. Nah, nomor 2 ini nafsiyah. Apa itu thariqah mujahadah dan riyadhah? Yaitu berjuang dalam tabdil akhlak, merubah akhlak. Ya, kita ini kan saya sudah sering bahas juga sebelumnya, ada karakter hewan. Nah, merubah karakter itu emosional ya, kita disalib orang lagi pakai motor, pakai mobil, pakai kereta, kita kemudian marah. Nah, itu wa tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Tasfiyatul qalb, membeningkan kalbu. Nah, lalu tajliyatir ruh, lalu masuk kepada tajalliyat ruh. Nah, ini setengahnya sudah masuk ke alam, masuk kepada ma'rifat. Ya, wasa'i fima yata'allaq bi amaratil batin. Lalu berjuang untuk hal-hal memakmurkan batin, memakmurkan yang sifatnya batinnya kita, bukan kebatinan ya, batinnya sisi spiritual kita. Ini thariqah disebut thariqatul abrar. Di atasnya orang soleh ada yang disebut abrar, orang-orang yang penuh dengan kebajikan. Ya. Dan ini sudah hebat ya. Kebanyakan mursyid itu lolos di sini. Dan saya banyak menyaksikan dan banyak belajar dari mereka dari bab-bab ini. Dan kebanyakan thariqah itu thariqah ini. Dan ini sudah hebat. Ini sudah oke. Dan sayangnya ya, tidak semua orang kuat juga untuk mengikuti ini. Tabdilul akhlak ya. Makanya ada beberapa masyayikh itu mulai puasa emosi, puasa ngomong. Ya, ada yang kemudian misalnya ada Syekh Abdullah Dagestani, setiap kali ingat dunia, dia mandi tobat. Ada yang seperti itu. Ya, ada ulama-ulama di situ. Tapi sepertinya kita pun nggak kuat yang ini ya. Kita coba lihat. Yang level berikut masih kuat lagi Kak. Ya. Kita coba lihat. Falwasiluna bihadza at-tariq akthar min dzalikal fariq. Orang-orang yang usul dengan metode yang kedua tadi, faktanya lebih banyak. Kok bisa padahal lebih berat? Ada rahasianya nanti. Walakin usul bawadir minhum min nawad. Tapi usul ke level yang di atasnya lagi itu masih jarang sekali ya. Kenapa nih teman-teman? Karena thariqah yang kedua sudah ada mursyidnya, kurikulumnya, riyadhah dan mujahadahnya. Sedangkan yang pertama itu mereka yang saya tidak tahu apakah memang dia tidak tahu kalau ada thariqah atau dia didoktrin bahwa thariqah itu tidak benar sehingga dia melakukan sendiri. Jadi mencoba beribadah sendiri. Ulidzalika lamma sa'ala Ibn Mansur Ibrahim Al-Khawas fi ayyi maqamin turawwidu nafsak. Qala urawwidu nafsi fi maqam tawakkul mundu 30 sana. وقال أفنيت عمرك في عمارة الباطن فإن أنت من الفناء في الله تعالى. Satu kali ketika Ibnu Mansur Al-Khawas ditanya, kamu meriadhahkan dirimu pada makom apa? Ya. Lalu beliau mengatakan urawidu nafsi fi maqati tawakkul. Aku sibuk bertawakal 30 tahun. Apa komentar gurunya? Qala afnaita umrak fi amaratil batin. Kamu hanya sibuk menghiasi batinmu, tapi engkau lupa dalam fana fillah. Engkau lupa dalam fana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti ada thariqah di atas itu lagi, ya. Tapi ala kulli hal thariqah ini sudah keren sekali. Saya banyak dan lama menghabiskan masa-masa saya juga untuk yang thariqah yang kedua itu, ya. Kita ketemulah banyak mursyid-mursyid kita dan mereka orang-orang yang luar biasa, ya. Jazahumullah khairan katsiran. Lalu kita masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga
Thalithuha itu tariqus sairina ilallah. Nah, tidak hanya mujahadah riyadhah, tapi juga kalau riyadhah mujahadah itu fokus ke diri, ke ego, merawat diri, menghajar kenakalan diri. Tapi kadang-kadang lupa kepada Allahnya. Maka kemudian catatan Imam Najmuddin Al-Kubra ada yang ketiga, tariqus sairina ilallah. Jalan orang yang menuju Allah. Sair, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattairin, dan orang-orang yang terbang gitu ya. Yang terbang billah dengan Allah, wa tariqus syuttar min ahlil mahabbah. Itulah tariknya syuttar. Syuttar itu sebutan kepada orang-orang ahli hakikat ya. Dulu disebut, ada juga tokoh-tokoh yang disebut Syatariyah ya. Tariqah Syatari. Tariqah Syatari itu nanti nyambung ke Surawardi. Surawardi juga murid daripada Syekh Abdul Qadir Jilani dan guru-gurunya yang lain ya. Min ahlil mahabbah. Nah, di sini coba lihat. Pertama ahlul mahabbah. Ahli cinta. Yang kedua ahlul jazbah, salikin. Jazbah ditarik oleh Allah, mahabbah cinta kepada Allah. Falwasiluna minhum fil bidayat. Nah, mereka sampai kepada Allah di awal saja, aktsar min ghairihim. Baru di awalnya sudah sampai min ghairihim fil nihayat. Dibandingkan yang lain sudah sampai di ujung tapi belum usul juga pada Allah. Amalnya sudah habis, riyadhahnya sudah habis, tapi kesadaran usulnya juga belum kepada Allah. Nah ini coba, ini kata kuncinya ada pada mahabbah dan jazbah. Ini setelah ini saya coba urai lebih detail ya. Oke teman-teman, berarti jalan kepada Allah ya, jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada berapa di situ ya? Ada 3 ya. Jalan kepada Allah itu ada 3. Nah, ada jalan yang pertama. Yang pertama amal zahir. Amal zahir mencakup kepada kesalahan-kesalahan zahir, puasa, sholat, haji, umroh, baca Quran, zakat. Ini sudah bagus sekali. Sayang kalau mereka hanya fokus pada zahir. Coba kalau mereka juga ngambil yang jalan kedua. Amal batin. Batin berarti masuk ke dalam qalbunya. Nah, kalau ini seperti ritual ya. Kalau ini mulai kepada mujahadah. Apa arti mujahadah? Usaha yang serius dalam membersihkan diri. Disebut tazkiyatun nafs. Riyadhah. Nah, ini dia. Makanya Imam Al-Jili mengatakan cara mujahadah paling hebat adalah kufrul adah, melawan kebiasaan. Tapi ada jalur tol kepada Allah, ya. Ada jalur tol kepada Allah. Apa itu? Di jalur tol ini thariqah yang ketiga, satu, dua, ya. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada 2 cabangnya. Satu, thariqah mahabbah. Apa arti mahabbah? Cinta. Dan yang kedua, jazbah. Ya. Tarikan ma'rifatullah. Ya. Kita tulis aja harfiahnya ya. Tarikan ma'rifatullah. Ini entah mana yang tinggi, entah mana yang lebih cepat dahulu. Ya. Karena dua-duanya tetap pemberian Allah juga. Syukur-syukur kalau ada orang yang di bawah ini yang amal zahir, amal batin, mereka sampai kepada yang di atas. Maka lengkaplah mereka. Maka kita-kita yang kurang amal zahirnya, kurang sedekahnya, kurang zakatnya, kurang wakaf hibahnya, kurang mujahadahnya, tapi mungkin sudah mengamalkan ini misalnya. Perlu ghibtah, perlu iri yang positif. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah ketika ahlud dusur
bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan, dikasih. Padahal mereka orang-orang kaya. Maka proteslah orang-orang yang disebut santri-santri Rasulullah yang ada di emperan masjid, Suffah. Tapi kemudian Nabi berikan amalan ke ahli Suffah, kelompok yang kaya itu juga mengamalkannya. Lalu Nabi mengatakan, dzalika fadlullah, ya. Itulah keutamaan dari Allah, anugerah dari Allah, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Yang Allah lebihkan kepada siapapun yang dia mau. Nah, teman-teman, ini thariqah ahli hakikat dan ma'rifat. Sedangkan yang kedua ini, satu amal zahir, yang kedua amal batin. Semuanya khair, semuanya baik, tergantung kita ketemunya yang mana. Dan masing-masing, kalau amal zahir ini tidak perlu ada mursyid yang khusus. Kalau amal batin perlu ada mursyid. Kalau enggak nanti saya khawatirkan gila. Apalagi yang ketiga ini, ya. Orang ketiga inilah yang disebut wali-wali yang khawas. Kalau yang nomor satu wali am, dua khawas, ini khawasul khawas yang ketiga itu. Barangkali itu semoga kita nanti bisa melihat cara beliau menggabungkan tiga ini. Ini menariknya. Jadi nanti kita coba lihat beliau tidak menyepelekan bab yang zahir, dan tidak benar bahwa saya mengatakan thariqah Ar-Razi cuma mahabbah, majazbah, ma'rifat, lalu meremehkan wirid-wirid. Tidak, ya. Tidak benar seperti itu. Kita juga punya aurat, ya. Teman-teman yang sudah keribat tahu bahwa di kita ada talqin zikir, ada wazifah yaumiyah, ada amal-amal harian, ada ratib al-haddar, ratib al-attas, ada hizib bahar, ada macam-macam. Ya, bahkan orang yang nuduh kita barangkali tidak mengamalkannya, ya. Nah, tapi ini tahadus bin ni'mah saja. Alhamdulillah nih teman-teman sudah mengamalkan Ismul Jalalah, zikir Allah, ya, Asmaul Husna, sholawat. Alhamdulillah. Jadi kita tidak pernah mengatakan thariqah kita ini saja, yang sana tidak, ya. Kita mencoba untuk tawazun, tetap menyeimbangkan semua, insya Allah. Ya, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Saya kembalikan kepada host kita. Silakan Ustaz. Syukran jazilan, Buya, Masya Allah. Penjelasannya luar biasa sekali, Buya. Jadi ketika mendengar penjelasan Buya ini, kita menambah banyak ilmu, Buya. Jadi sementara ini barangkali ada yang mengenal Allah itu cukup dengan amaliyah yang sifatnya biasa saja, atau johir saja, atau ada yang mungkin dekat dengan Allah, dia melalui yang sifatnya amal batin, atau yang terakhir, ya, ini yang mungkin yang tingkatan paling tinggi, ya Bu, ya, dengan mahabbah atau tarikan ma'rifatullah. Baik Bu, ya, ini ada kabar Bu, ya. Jadi di Al-Gibran ini ada namanya itu one day one juice. Nah, tadi Buya sempat singgung sedikit itu, dan kebetulan pimpinan Al-Gibran atau yayasan owner dari Al-Gibran ini adalah Ibu Catur Wahyuningsi. Beliau adalah pimpinan dari one day one juice, atau biasa disebut dengan Odoj, ya, Odoj. Jadi alhamdulillah kalau di Cinere Buya masih berkembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut, ya. Baik. Untuk selanjutnya Bu, ada pertanyaan dari barangkali dibacain aja lebih baik. Baik Bu, ya. Assalamualaikum Buya, ini dari mungkin Bapak atau Ibu, ya, karena di sini tidak ada namanya. Mau tanya Buya, bacaan sholawat yang mana yang lebih baik kita amalkan sehari-hari sebagai zikir agar, ya. Oke, baik. Agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini daripada pakai teori-teori macam-macam, kita baca kitabnya aja, ya. Ternyata di kitabnya ada jawabannya.
Oh gitu Bu ya, siap. Oke, di kitabnya ada jawabannya, tenang aja. Jadi beliau Imam Najmuddin Al-Kubra mengatakan ciri-ciri Rasulullah hadir pada kita itu di saat seseorang senantiasa sadar dan tidak sadar dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini coba lihat nih teks Arabnya, ya. Saya bantu terjemah, silakan ditulis. Ini perkataan imam ini. Alamatu huduril Mustafa, ciri-ciri hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW, antajri as-salah, mengalirnya lafaz salawat alaihi terhadapnya ala lisanika, terhadap pada lisanmu bighairi ikhtiar, tanpa engkau usahakan lagi, tanpa dibuat-buat lagi. Nah, ini cara yang paling ampuh untuk bersolat pada Nabi. Ini, teman-teman. Lalu lafaz sholawatnya apa? Bebas, sholawat apa aja. Maka saya katakan, teman-teman, sholawat terbaik itu bukan sholawat A, B, C, D, bukan sholawat Nuria, Naria, Al-Fatih, sholawat Ibrahimiyah. Bukan begitu. Walaupun secara riwayat sholawat Ibrahimiyah akan dibawakan sholat. Tapi afdhalus sholawat itu sholawat yang ringan di lidah kita dan membuat kalbu kita mudah terkoneksi kepada cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak usah khawatir mengenai sholawat yang macam-macam. Dan yang kedua, ini yang paling penting, kesadaran akan bersama Nabi, kehadirannya nurnya Nabi dalam keadaan kita waras, sadar, berakal, dan jaga, itu lebih tinggi, lebih utama daripada bermimpi Rasulullah SAW. Ini yang dilupakan banyak para pewirid, yang dilupakan banyak murid. Karena pengennya mimpi-mimpi. Padahal jika orang sudah dalam keadaan sadarnya bersama Rasulullah, dia akan membawa rasa itu ke dalam tidurnya, mimpinya. Jangan dibalik ya. Barangkali begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Suaranya Ustaz. Izin bertanya. Oke, baik. Selanjutnya Bu ya, bagaimana cara menyikapi nih anak-anak yang sekarang berlaku aneh-aneh terkadang ya, sehingga agak kesulitan orang tua nih untuk mendidik ya. Bagaimana cara-cara yang mendekatkan diri ini kepada Allah diterapkan ke anak-anak Bu ya? Atau barangkali misalnya saja harus sering dikasih ilmu-ilmu agama atau bagaimana Bu ya, kalau menurut Bu ya? Anak itu guru pertamanya ayah ibunya. Kalau kita ngeliat anak kita gampang ngomong aneh-aneh, mungkin dia nonton yang aneh-aneh, TikTok, ya, short yang ada di YouTube. Ya, kita juga karena ini sudah sulit dihindari, maka kita harus punya pembanding yang lain. Maka anak-anak itu harus kita jadikan rekreasi bagi dia ketemu orang-orang soleh, ketemu komunitas yang soleh. Saya dulu waktu kecil senang sekali kalau ngikutin ada pesantren kilat gitu ya. Waktu kecil kita sangat senang aktivitas seperti itu. Atau misalnya apa istilahnya storytelling ya apa? Ya ada istilah begitu. Oh itu kita paling senang. Kenapa saya hari ini bisa bercerita berceramah? Karena dulu saya senang digongengin bapak saya. Dan suka juga didongengin oleh guru-guru saya semua. Kita senang kalau mereka sudah berkisah tentang para nabi, orang-orang soleh, para sahabat. Ini yang kemudian harus muncul. Jangan hanya mereka, jadi kecerdasannya jangan hanya kecerdasan visual memandang objek, harus juga kecerdasan audio, dia mendengar. Baru kemudian kecerdasan yang tunggal, sifatnya dia berpikir kontemplasi sendiri. Pelan-pelan ya, jadi kita udahlah Bapak Ibu nggak usah aneh-aneh. Mereka niru tabiat kita kok. Kita tiduran megang handphone, anak kita juga ntar tiduran megang handphone. Kita di jalan, di mana, makan, minum, semua handphone kayaknya bisa lepas. Kayaknya nikah sama handphone aja ya. Anak kita akhirnya seperti itu. Jadi kita nggak usah salahkan siapa, itu produk kita semua. Oh gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, terakhir Bu ya,
Ini mengingat Buya juga mungkin ada kegiatan lain nantinya. Sebetulnya apa sih amalan yang bisa itu membersihkan hati lah Buya, secara cepat lah. Kadang-kadang memang hati kita nih tidak boleh lihat yang kita pandang itu terbesit bisikan jelek Buya. Baik. Cara membersihkan hati cuma satu, yaitu at-taubah, yaitu kesadaran. Taubat itu artinya sadar bahwa saya salah. Ini sudah kebersihan pertama. Jadi kalau ada hiruk pikuk di luar, jangan salahkan orang, salahkan diri. Itu cara membersihkan diri pertama kali. Yang tidak ada hari ini, coba lihat faktanya di dunia sosial media. Mulai dari masyarakat bawahnya sampai pejabatnya sama semua kok. Di semua negara muslim, hampir semua. Ya. Jadi artinya wajar kemudian Nabi memberikan didikan contoh, habis wudu, ba'da wudu kita baca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan pribadiku pribadi yang tawwab, yang sadar, yang suka menyadari kesalahan. Ini adalah amalan Sayyidina Adam alaihissalam. Beliau ketika terusir dari surga tidak pernah menyalahkan iblis, tapi mengatakan zalamna, kami yang salah. Jadi cara cepat itu sadar aja kita salah. Nah, teori-teori yang lain nantilah. Nah, ini coba praktekin aja ntar ya. Baik ya. Barangkali begitu Ustadz Badri ya. Ya baik Buya. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah jelas ya jawaban Buya ini luar biasa. Nanti kalau kurang lebih jelasnya lagi kita akan tunggu part selanjutnya Buya ya. Oke, baik, insya Allah. Mudah-mudahan Buya selalu sehat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Allah berikan kesehatan kepada Buya dan keluarga. Allah selalu berikan keberkahan juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di kajian online hari ini. Tunggu part selanjutnya di bulan berikutnya, minggu keempat ya. Oke, baik. Siap Buya. Ya. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semua, sekali lagi ya, kami ingatkan bahwa kajian ini sifatnya adalah terus-menerus atau berlanjut ya. Nanti di bulan selanjutnya di minggu keempat. Baik. Tentunya kami dari Al-Gibran Sekolah Quran sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya di sore hari ini untuk mengikuti kajian kami. Baik. Sebelum saya undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan ya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.